Halo, Assalamualaikum. Balik lagi ya di Diceritain. Makasih loh kalian yang udah mau diceritain sama aku tentang beberapa hal. Kalau kali ini kita mau lanjut cerita yang kemarin tuh, yaitu si Pak Angga yang ternyata yang mau ngejemput istrinya, terus abis itu ternyata istrinya kan ada janji mendadak gitu ya sama temennya, terus tahu-tahu minta Pak Angganya, suaminya itu yang udah ngejemput mau ngajak makan malam bareng, malah disuruh pulang. Coba itu kayak mana lah itulah Bu Vera tuh ya. Jadi terus habis itu si Pak Angganya akhirnya memilih buat pergi ke suatu tempat. Nah, tadi kemarin kan kita udah cerita ya, karena itu ternyata tempatnya adalah istri keduanya. Nah, sekarang aku mau cerita dulu nih latar belakangnya si istri kedua yang tokohnya namanya si Wening. Jadi, Bes, si Wening ini itu dulunya anak asuh atau anak yatim piatu gitu. Dia disebut yatim piatu karena udah jelas tuh kalau emaknya emang dulunya tuh ceritanya orang gila gitu, Bes. Terus tahu-tahu dia tuh hamil. Nah, siapa yang hamilin? Yang mana kita tahu ya, orang namanya juga orang gila, ditanya juga cuma cengar-cengir doang kan. Itu tuh kayak apa sih? Kadang-kadang tuh kayak ada fakta sosial gitu di masyarakat kita tuh yang kayak kejahatan tuh bisa bisa banget kejadian bahkan ke orang yang udah jelas-jelas dia punya keterbatasan, punya kekurangan gitu. Terus ibunya Wening ini nih yang tunagrahita ini ya, ceritanya dulu itu adalah ODGJ lah kita bilangnya. Dia itu ODGJ di sebuah pasar induk, nah di sebuah kota. Jadi dia itu tidur setiap harinya tuh di pojokan pasar deket tumpukan sampah, Bes. Tahu-tahu dia hamil. Terus habis itu ya lahiran lah dia tuh, akhirnya lahiran. Si Wening ini dilahirin di pojokan pasar di dekat tumpukan sampah itu. Yang bikin makin tragis itu ternyata ibunya nggak selamat, Bes. Karena apa? Karena pas lahiran itu ibunya pendarahan. Nah, si Wening ini pun kalau nggak dia nangis jejeritan gitu ya, bayi gitu nangis jerit, dia juga mungkin nggak selamat gitu loh. Jadi pas dia lahir terus dia nangis, diselamatin lah sama warga gitu kan. Sayangnya ibunya tuh udah nggak selamat. Terus akhirnya si Wening ini diambil atau dirawat sama sepasang apa sih penjual daging gitu di pasar induk itu gitu kan. Nah, cuman pas ceritanya di tahun 2000 tahun 2000 tahun 98, ini kalau milenial mesti ngerti nih, tahun 98 itu kan kita ada krisis moneter. Banyak nih ekonomi rakyat kita tuh runtuh gitulah ya, susah, hidup tuh susah gitu. Jadi pasangan suami istri penjual daging di pasar ini tuh akhirnya kolaps gitu kan. Nah, akhirnya mereka tuh pulang kampung. Nah, si Wening yang masih kecil ini, masih ya mungkin balita gitu ya, dititipinlah ke seorang wanita, sepasang suami istri juga ya, namanya Ibu Nur. Terus begitu udah diangkat jadi anaknya Ibu Nur, ketagihan lah nih si ibu ini, kok banyak ya kita bisa ngebantu anak-anak lain gitu kan. Makanya si Ibu Nur ini akhirnya bikin kayak semacam rumah asuh gitu. Rumah asuhnya sendiri itu seiring berjalannya waktu kan, tadi pertama isinya baru Wening tuh, di situ nambah lagi. Nah, si Ibu Nur ini juga bukan yang ibu yang nggak punya anak, Bes. Dia juga punya anak. Dia punya anak 3. Kayaknya sih kalau dicerita tuh cowok 2, cewek 1 gitu kan. Pokoknya si Wening ini tumbuh bersama anak-anaknya Bu Nur juga. Dan seiring berjalannya waktu, Bu Nur itu membangun halaman atau rumah pekarangan dia di pinggiran Jakarta itu sebagai rumah asuh. Nah, tahun-tahun berjalan, akhirnya si Wening ini tuh dia pinter, akhirnya dia sampailah kuliah. Terus di kuliah itu di kampus, kan biasa tuh ada apa sih namanya kalau kita mah ya ospek gitu ya, namanya ospek. Di ospek lah dia sama kakak-kakak tingkat kan. Kalau di kampus kan ada fakultas apa, jurusan apa gitu kan, campur-campur ya, ada dari daerah mana gitu kan. Nah, salah satu panitia ospeknya itu cowok ganteng, kaya, baik, pokoknya kalau istilah kita mah ya idaman gitulah, cowok idaman gitu. Namanya Kevin. Kevin ini naksir lah sama si Wening. Ya secara ya, si Wening ini kan cewek yang pinter, terus ceritanya tuh manis, cantik gitu lah, yang menarik gitu. Nah, akhirnya dia naksir nih sama si Wening kan. Terus lah si Wening
Ya gimana ya, orang Kevin tuh udah speknya spek idaman ya, udah mah ganteng, kaya, baik lagi. Ya gimana mau nolak ya kan? Akhirnya mereka jadian, terus ya udah kayak icon aja gitu sih. Si Kevinnya orang kaya, kesana kemari bawa motor bagus gitu kan, zaman segitu kan motor CBR tuh yang apa, joknya ngejengking ke belakang gitu kan, keren banget ya. Diboncengin lah si Wening tuh, mau ke kampus dijemput, pulangnya dianterin, Sabtu Minggu diajak jalan, mau ngapain pokoknya diratuin banget lah kalau zaman ini mah gitu kan. Mau ke toko buku dianterin, malah dibeliin bukunya. Terus Bening tuh sampai sering gitu ya diajakin makan ke restoran-restoran mahal, kayak apa sih, ramen gitu ya. Zaman dulu kan ramen, steak, sushi gitu kan masih yang kayak viral-viral yang baru banget. Sering tuh dijajanin sih Bening tuh kayak gitu, karena udah dijajanin, ntar pulangnya diajakin mampir gitu ke supermarket, ke hypermart kayak gitu, swalayan-swalayan gede gitu. Terus kata si Kevinnya, udah belanja aja buat stok di rumah asuh gitu. Nah sebenarnya kan nggak enak ya, udah jajan dibeliin mahal, dibeliin buku, dibeliin apa aja gitu kan. Kalau abis main bareng dia kencan lah ya, ngedate gitu, pacaran gitu lah ya, diajak mampir ke supermarket, dia suruh belanja, terus belanjanya jangan dikit, suruh beli deterjen, suruh beli gula, suruh beli minyak, pokoknya semuanya yang kebutuhan pokok di rumah asuh itu tuh mending suruh beli gitu. Oh, posisinya waktu itu tuh jadi si Bu Nurnya udah jadi janda, jadi suaminya udah meninggal gitu ya. Dulu mah waktu ngangkat Bening mah masih ada dua-duanya, masih lengkap. Kalau sekarang udah Bu Nur janda, jadi statusnya tuh Bu Nur punya anak 3 sama beberapa anak asuh nih, termasuk Bening. Terus di rumah asuhnya Bu Nur itu gitu. Terus si Kevin sebagai pacarnya Wening tuh kalau mau ngajakin main, pulangnya tuh ngasihin belanjaan-belanjaan gitu. Oh, Wening ini juga ngajar les ceritanya. Bukan yang mahasiswi yang cuman kuliah gitu, maksudnya dia ya aktif organisasi, terus dia ngajar les, dia cari apa sih, sampingan gitu ya, biar bisa membiayai atau biar bisa mandiri gitu kan. Makanya dia sambil ngajar les. Itu juga les dianterin tuh sama si Kevin. Kita ngeliatnya tuh romantis banget kan, udah so sweet banget gitu, yang kayak yang gimana sih ngebayangin kamu tuh disayang banget sama cowok kamu, apa-apa dibeliin, apa-apa dianterin, dimanja, diratukan gitu ya. Tapi nanti di masa depan si Wening ini sama si Kevin nantinya bakal hubungannya jadi ibu sama anak. Gimana coba tuh ceritanya? Penasaran kan? Kita lanjut besok ya. Assalamualaikum.